Selamat pagi, siang, atau malam kepada Bapak Ibu dosen yang sudah mengikuti saya kali ini dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rio. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Mercu Buana dan sekarang saya sedang berada di semester 5 pada tahun 2021 ini. Dan pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas besar pertama saya, yaitu membuat aplikasi Truth atau lebih tepat menyempurnakan data source code ya yang sudah diberikan kepada dosen saya yang terhormat, yaitu Bapak Rudi Hartono. Baik, sebelum itu coba kita jalankan aplikasi yang sudah saya buat. Nah, seperti ini ya. Jadi misalkan saya isikan yang saya sendiri ya. Mohon maaf, ini saya belum share screen ya. Oke, nah di sini ya. Oke, sudah ya. Terus ini dan juga di sini saat ini saya samakan dengan input ya, karena Bapak dosen harus sendiri yang memberi save ini dan juga menyempurnakan dengan input. Jadi intinya input dan save ini sama fungsinya. Atau kita coba satu input kan. Nah, penyimpanan data berhasil juga. Terus kita buat lagi satu, misalkan 1 2 3 4 5 itu apa? Ini name-nya sembarang ya. Saya bikin nama Roy. Angkatan 2019. Soalnya setiap kita sama saya ini SMA saya asli saya. Oke, kita import lagi. Nah, penyimpanan data berhasil juga. Lalu seperti mohon maaf ada kesalahan kita ya. Saya lihat dulu subscribe-nya. Coba tentu. Oke, sebentar ini tidak kelihatan ya, kenapa, karena saya kita kembali tapi kita update dulu. Oke. Data berhasil. Oke, ini baru ya. Nah, terus kita ini coba dulu deh. Nah, berhasilnya terus ini kita edit lagi 2019. Kita berhasil diedit. Terus di sini kita input lagi 1 2 3 4 misalnya. Terus kita beri nama Ricky. Angkatannya adalah 2019 sama asal dasar. Sepertinya ada sedikit kesalahan di sini. Nah, setelah saya tekan save, baru ya dia itu. Terus sekarang kita abaikan dulu saja ya. Atau kalau mau itu lebih tepatnya ini kita ubah misalkan satu. Terus angkatannya 2019 SMK asal SMK. Dan BTW saya mendapatkan pelajaran ini dari itu ya, dari website yang sangat membantu saya sekali, yaitu Maas Ngodeng ya. Jadi kalian bisa search
di Google, Mars Coding tutorial truth, dan terbagi dari 2 partnya. Nah, penyimpanan data browser, terus saya save. Nah, di sini ya browser. Berarti ini kita input dulu, setelah data browser kita save, maka kita bisa edit-nya di sini ya. Nah, misalkan saya mau Rio saja, ini update, data browser di edit, oke. Rio, terus di saya ingin nanti kita delete. Oke, kalau gitu di video ini saya juga akan menjelaskan ya bagaimana itu bisa bekerja. Nah, sebelumnya desainnya seperti ini ya. Ada save, delete, update, input, data masuknya seperti ini. Nah, nama kata dan saya menggunakan soft squad ya, soft squadnya seperti ini. Saya pertama yaitu membuat sebuah load table dulu ya, kalau gitu. Load table seperti ini. Atau kita versi CRUD-nya saja, ini saya versi MVC. Saya akan kita itu lihat dulu versi CRUD-nya. Nah, seperti ini saya membuat load table dulu, yaitu private default table model, yaitu untuk ini ya, untuk membuat kolomnya ada ini. Nah, ini coba saja kita jalankan lagi, misalnya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi yang sama saja. Nah, ini kenapa jembatan satu? Ini saya belum ubah ya. Jadi kalau itu rekan-rekan sekalian mau membuat tidak masalah ya. Misalkan 1 2 terus namanya. Juga. Nah, di sini ya, seperti yang sudah terlihat, bahwa ketika kita melakukan inputan di sini, maka input di sini, maka datanya akan langsung masuk di database kita. Ini saya hapus dulu. Nah, dan tetapi kalau di konsep MVC yang saya buatkan tadi itu, save-nya justru kita harus input dulu, setelah penyimpanan database baru kita save, baru masuk ke sini ya. Dan mungkin itu kita cari tahu saja ya. Oke, jadi di sini mungkin yang saya pahami ya, mungkin terdapat error ya karena save-nya ada 2. Ini jadi kita coba saja. Sebelum kita save dulu di sini. Nah, di sini kita dapat source-nya, kita masuk ke sini, kita lihat save-nya. Coba tuh open action mouse-nya. Mouse-nya ini kita kosongkan sudah ya. Oke, setelah sudah kita lihat open action. Nah, mungkin ini kita coba kasih itu komentar aja, kita dan subscribe-nya saya kenal ya, tetapi saya sudah lebih nyaman itu ya sekarang. Kita bisa coba input ini kan ada berhasil. Nah, baru masuk ya. Jadi ini save-nya ini mungkin agak bermasalah ya. Kalau saya masukkan save-nya juga. Nah, terus atau mungkin juga karena ini kalau action button-nya ini
Ini karena X4-nya di kedua ya. Nah ini maka dia tidak melakukan load table dan kosong dulu, dia stop dulu gitu, makanya dia tidak akan. Dan juga di sini kenapa ada kelas load table sama kosongnya. Nah di sini mungkin saya akan jelaskan sedikit. Nah jadi load table itu adalah untuk memasukkan data ya, data yang sudah kita masukkan di sini, atau lebih tepatnya ke database kita, masukkan ke table yang sudah kita buat di JVM misalnya. Dan mohon maaf juga di sini saya tidak akan panjang lebar untuk membuat source code-nya karena source code saya sudah dibantu oleh Bapak Rudi Hartono. Tetapi kalau untuk ini mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Ini tugas yang saya buat sendiri, tetapi masih menggunakan metode CRUD ya, belum MVC. Jadi seperti ini, saya buat library di sini, add library untuk koneksi database-nya. Nah, di sini MySQL activity export, kita harus add, baru bisa itu ya, connect ke database, terus kita bikin file source packetnya. Sebelumnya konfirmasi dulu ya. Jadi di sini saya membuat kelas confirm, konfirmasi yaitu untuk memastikan koneksi database-nya berjalan lancar. Nah, di sini saya sudah buat localhost TB1 ya. Kita langsung aja menuju ini. Nah, ini ya database-nya yang sudah saya masukkan itu. Ini kita refresh untuk mendapatkan data terbaru. Nah, ini ya dapatnya Roy sesuai dengan ini ya. Dengan yang sudah kita masukkan di sini. Nah, jadi saya membuat database-nya di sini. Kalau di saya menggunakan SAM ya, di PHP MyAdmin, kita tinggal buat aja. Di sini nama database-nya. Ya, setelah kita buat nama database, kita buat nama tabelnya, tabel apa. Kalau di kasus ini saya membuat nama database TB1 dengan tabel mahasiswa. Dan juga ini ya, strukturnya ada RMP, nama, angkatan, dan asal. Dan setelah itu kita masukin naming. Nah, setelah saya membuat itu, saya confirm. Nah, di sini seperti yang dilihat, saya menggunakan nama database yang sudah saya buat ya, yaitu TB1. Dan di sini username, root, dan passwordnya ini opsional ya. Tetapi di sini saya tidak memakai password, makanya saya kosongkan. Terus di tugas saya buat desainnya seperti ini. Gitu, di sini nah kita coba ubah gitu. Tapi mungkin di saat ini juga saya tidak jalankan ya, karena mungkin satunya bermasalah juga seperti itu. Nah, setelah ini kita menuju source code-nya, symbol table, nomor, NPM, kata nama asal, mahasiswa ya. Karena mahasiswa ini adalah query-nya, query database-nya. Nah, setelah itu saya membuat kosong ini untuk menghapus semua itu ya, semua text field. Dan saya membuat nama variabel getextfile ini saya tidak ubah ya. Dan jika kalian ingin mengubahnya, gampang sekali, ini tinggal klik kanan, simpan optional, nah getextfile 1. Jadi di kode ini, mohon maaf, di kelas kosong ini, ketika gettext field-nya saya set 0, kosong gitu. Jadi setelah kita melakukan input data, lebih tepatnya input data di sini, ini jembatan action ini, maka dia akan notable, segera macam masukkan itu nama variabelnya. Terus setelah memasukkan nama variabelnya, memasukkan database-nya ya. Jika saya rara memasukkan nama database-nya ke dalam table. Setelah itu akan menjalankan kelas kosong, yaitu setelah kita input, maka akan menghapus semua data yang sudah kita input itu. Contohnya seperti ini, kita coba. Nah, contoh kita coba lagi 23 nama Teddy. Kita pakai nama SMA Budi aja ya. Mungkin SMK yang pensiun. Mungkin ini saya pakai nama teman saya saja. Namanya Wendy 2011 ya, kita saya itu. Ini
penyimpanan juga berhasil. Nah ini kalau dilihat ya, nah penyimpanan data berhasil ini setelah saya melakukan proses import ya, itu dalam artian menyimpan data input ya. Setelah saya klik input ini, maka penyimpanan data transformasi dia melakukan fungsi class loadable. Dan setelah saya klik OK, nah maka akan muncul kelas kosong di sini. Kalau diperhatikan kelasnya kosong, setelah itu maka akan muncul di sini terus untuk update. Menuju ke source code lagi. Nah update ini mungkin, nah di update ini JTable 1 ya. JTable 1. Jadi saya akan set ketika table yang ada di sini diklik, maka akan mendapatkan file text yang ada di NRP, nama, JText atau lebih cepat JText 1, JText 2 dan seterusnya ya. Nah setelah itu, setelah saya klik, maka saya akan membuat nih fungsinya, yaitu actionnya. Setelah mendapatkan teks itu, apa yang akan saya lakukan yaitu menggunakan string SQL update ya di teks 1. Jika konfirmasi data berhasil diedit, dan bila tidak bisa, maka perubahan data diagalkan seperti itu. Dan begitu pun untuk fungsi delete ya. Saya mungkin delete menghapus data, mungkin yang kalian sudah lihat dari tadi di button interaction. Nah delete from mahasiswa ketika JText yang saya dapatkan, dan ketika itu saya execute ya di button execute, akan menjalankan ini dan ini, lalu akan tampil di pesannya yaitu dan berhasil dihapus. Kalau tidak berhasil dihapus, maka akan muncul pesannya. Oke, mungkin sekian dari video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan saya berterima kasih kepada dosen saya Karoman, yaitu Bapak Rudi Hartono, yang telah membantu saya untuk membuat video tugas wisata ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan semoga sehat selalu untuk kita semua.